Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kegiatan diskusi salah satu topik yang pernah kami bahas, yaitu penyusunan dan pelaksanaan asesmen. Diskusi tentang topik ini dilakukan dalam 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama, para guru berkumpul untuk berbagi pengalaman penyusunan dan pelaksanaan asesmen di kelas masing-masing. Para guru menceritakan situasi yang terjadi saat pelaksanaan asesmen di kelasnya. Banyak guru menyampaikan bahwa peserta didik sering merasa tertekan saat menghadapi asesmen. Mereka merasa perlu menemukan solusi untuk tantangan yang mereka hadapi. Tantangannya adalah bagaimana menyusun asesmen yang ceria namun makna dari asesmen tetap terjaga. Karena jika kondisi ini terus diabaikan, maka well-being peserta didik semakin jauh dari yang diidamkan. Dalam diskusi tersebut, Bu Puji, guru kelas 1 yang sudah lebih dulu menerapkan kurikulum merdeka, berbagi cerita tentang bagaimana peserta didiknya dapat menghadapi asesmen dengan senyum dan kegembiraan. Rahasianya adalah menyusun asesmen yang tidak monoton, tetapi justru menarik dan penuh keceriaan. Hal ini membuka wawasan baru bagi guru-guru lain yang merasa perlu mengubah pendekatan mereka dalam menyusun asesmen. Pada akhir pertemuan, saya selaku ketua komunitas belajar memfasilitasi mereka hingga tercapai kesepakatan bahwa pada pertemuan selanjutnya, Bu Puji akan berbagi praktik baiknya dalam menyusun asesmen yang membuat peserta didik ceria namun tetap bermakna. Kami meyakini semakin banyak kolaborasi, semakin cepat dan mudah tantangan teratasi. Pada pertemuan kedua, Bu Puji mempresentasikan bagaimana ia merancang asesmen yang kreatif dan menyenangkan bagi peserta didik. Anak-anak sangat senang sekali, antusias sekali karena anak-anak bisa membimbing sambil menempel gambar-gambar puzzle secara acak yang saya buat. Meskipun hanya puzzle, tetapi anak-anak sudah mencapai tujuan pembelajaran yang saya inginkan, yaitu bisa menguasai tentang operasi penjumlahan. Bu Puji tidak hanya memberikan contoh asesmen yang telah ia buat, tetapi juga memandu rekan-rekannya dalam menyusun asesmen yang sesuai dengan kebutuhan kelas masing-masing. Guru-guru yang hadir sangat antusias dan di akhir pertemuan mereka bersepakat untuk mencoba mengimplementasikan asesmen yang lebih ceria dan bermakna di kelas masing-masing. Pertemuan terakhir berfokus pada refleksi penyusunan dan pelaksanaan asesmen. Bu Nisa berbagi pengalaman setelah menerapkan asesmen dari praktik baik Bu Puji. Bu Nisa menjabarkan tahapan design thinking yang telah dilaluinya. Tahap empati, Bu Nisa mengobservasi dan mewawancarai siswa untuk memahami perasaan, kebutuhan, dan tantangan terkait asesmen, termasuk kecemasan atau ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Tahap define, Bu Nisa merumuskan masalah berdasarkan hasil empati, misalnya bagaimana menciptakan asesmen yang menyenangkan namun tetap bermakna. Tahap ideate, Bu Nisa berkolaborasi dengan Bu Puji melakukan brainstorming untuk menghasilkan ide kreatif seperti asesmen interaktif, berbasis permainan atau kolaboratif. Tahap prototype, ide yang dipilih dikembangkan menjadi prototipe asesmen yang diuji dalam skala kecil untuk melihat respon siswa. Tahap terakhir, tahap tes, prototipe diterapkan di kelas dengan guru mengamati dan mengumpulkan umpan balik dari siswa untuk menilai efektivitas dan menyesuaikan asesmen jika diperlukan. Diskusi ditutup dengan kesepakatan untuk terus mengembangkan asesmen yang berpihak pada siswa, dengan tujuan menciptakan pengalaman belajar yang tidak hanya mengukur hasil, tetapi juga mendukung kesejahteraan emosional dan keterlibatan peserta didik. Perkenalkan, nama saya Hana, kelas 6 dari SD Negeri Tegal 2. Saya merasa senang saat mengerjakan soal teka-teki silang, karena rasanya seperti bermain game. Terima kasih. Asesmen cantik adalah asesmen ceria berbasis design thinking yang berfokus pada well-being peserta didik. Didasarkan rasa empati, asesmen ini dirancang dengan memahami kebutuhan dan tantangan peserta didik. Melalui tahapan perumusan masalah, ideasi kreatif, dan pengembangan prototipe yang inklusif, asesmen diuji untuk mendukung pembelajaran dan memaksimalkan potensi peserta didik. Praktik ini telah dibagikan kepada mahasiswa PGSD di Universitas Kristen Satyawacana dan Universitas Palangkaraya dalam praktisi mengajar batch 4. Demikian cerita saya, sampai jumpa di cerita praktik baik lainnya.